Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pengambilan darah dan penanganan dari sampel darah. Pengertian plebotomi. Plebotomi dalam bahasa Inggris yaitu plebotomi, berasal dari kata Yunani pleb dan tomia. Pleb berarti pembuluh darah vena dan tomia berarti mengiris atau memotong atau cutting. Sedangkan plebotomis adalah seorang tenaga medik yang telah mendapat latihan untuk mengeluarkan dan menampung spesimen darah dari pembuluh darah vena, arteri atau kapiler. Teknik plebotomi merupakan suatu cara pengambilan darah atau sampling untuk tujuan tes laboratorium atau bisa juga pengumpulan darah untuk didonorkan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengambilan darah vena. Yang pertama, lepas ujung jarum secara perlahan, jangan sampai ujung jarum menyentuh tutupnya sebab jarum dapat tumpul. Yang kedua, pasien yang takut harus diberi penjelasan mengenai pengambilan darah agar pasien dapat tenang. Yang ketiga, vena yang kecil terlihat garis-garis biru biasanya sulit untuk digunakan. Yang keempat, pembendungan tidak boleh lama karena dapat mengakibatkan hemokonsentrasi. Lokasi yang tidak diperbolehkan diambil darah adalah yang pertama, lengan pada sisi mastektomi, yang kedua, daerah edema, yang ketiga, hematoma, keempat, daerah di mana darah sedang ditransfusikan, kelima, daerah bekas luka, keenam, daerah dengan kanula, fistula, atau cangkokan vaskular. Pada pengambilan darah vena, darah umumnya diambil dari vena median kubital pada anterior lengan, sisi dalam lipatan siku. Vena ini terletak dekat dengan permukaan kulit, cukup besar dan tidak ada pasukan saraf besar. Apabila tidak memungkinkan, vena sepalika atau vena basilika bisa menjadi pilihan berikutnya. Jika vena sepalika dan basilika ternyata tidak bisa digunakan, maka pengambilan darah dapat dilakukan di daerah pergelangan tangan. Alat dan bahan yang digunakan yang pertama jarum suntik, yang kedua tabung vakum, yang ketiga plester, yang keempat alcohol swab, yang kelima tourniquet. Berikutnya cara pengambilan darah vena. Kemudian gunakan APD yaitu seperti handskun, pasangkan kepada kedua tangan tersebut. Gunakan spuit yang steril dan aman. Kondisikan spuit dengan cara membuka plastik. Kemudian, eratkan needle pada barrel spuit dengan cara memutarnya sekali dan tarik dan dorong plunger spuit sebanyak 3 kali. Sisakan 1 garis sebagai indikator. Kemudian arahkan pasien ke posisi yang nyaman. Kemudian pasangkan tourniquet dengan jarak 5-8 cm dari lipatan siku. Pembendungan tidak boleh lebih dari 1 menit. Kemudian suruhlah pasien untuk mengepalkan tangan. Kemudian lakukan palpasi pada vena yang akan ditusuk. Setelah melakukan palpasi, gunakan kapas alkohol untuk membersihkan daerah yang akan ditusuk secara melingkar. Kemudian, tusuk vena dengan sudut 15-30 derajat antara jarum dan kulit. Lepas tourniquet setelah terlihat darah masuk ke dalam hook dan hisap darah sesuai volume yang dibutuhkan. Kemudian letakkan kapas dan tarik jarum dengan menekan kapas bulat kering segera setelah jarum keluar untuk menghentikan darah mengalir selama kurang lebih 1 menit. Kemudian memasang plester pada bekas luka tusukan. Kemudian pindahkan darah ke dalam tabung vakum container
secara perlahan. Beri label nama pasien dan tanggal pengambilan darah dan waktu pengambilan darah. Darah pun siap digunakan untuk cara penanganan sampel darah untuk mendapatkan serum adalah yang pertama dimasukkan 2 ml darah ke dalam tabung yang bersih dan kering tanpa koagulan, kemudian didiamkan selama 15 menit. Yang kedua, kemudian disentrifus dengan kecepatan 3000 rpm selama 15 menit. Yang ketiga, lapisan jernih berwarna kuning muda yang berada di bagian atas adalah serum. Segera diambil dengan pipet tetes, dimasukkan pada tabung yang lain yang bersih dan kering. Tabung dengan tutup warna merah tidak terdapat zat aditif, digunakan untuk pemeriksaan kimia imunoserologi dan bank darah. Yang kedua, tabung dengan warna tutup emas tidak terdapat zat aditif, digunakan untuk pemeriksaan kimia imunoserologi. Tabung dengan tutup warna hijau terang, zat aditif, plasma separating tube dengan heparin lithium, digunakan untuk pemeriksaan kimia. Tabung dengan tutup warna ungu, zat aditif EDTA, digunakan untuk pemeriksaan hematologi dan bank darah. Tabung dengan tutup warna biru terang, zat aditif natrium sitrat, digunakan untuk pemeriksaan tes koagulasi. Tabung dengan tutup warna hijau, zat aditif sodium heparin, digunakan untuk pemeriksaan tingkat litium menggunakan heparin natrium. Yang ketujuh, tabung dengan tutup warna biru tua, zat aditif EDTA, digunakan untuk pemeriksaan tes trace elemen. Yang kedelapan, tabung dengan tutup warna kuning, zat aditif acid citrate dextrose, digunakan untuk pemeriksaan HLA tissue typing panert testing. Yang kesembilan, tabung dengan tutup warna pink, zat aditif kalium EDTA, digunakan untuk pemeriksaan imunohematologi. Tabung dengan tutup warna hitam, zat aditif natrium sitrat, digunakan untuk pemeriksaan Ooster green.